Saksi terdakwa ungkap kronologi sebelum kejadian di TKP. Disebutkan nama dan pada waktu kejadian awal di Sriater di kasus perkelahian warga dengan anggota TNI itu seperti apa kronologis awalnya itu? Nama saya Aam Nur Jaman. Pas waktu lagi kerja sekitar jam 11 kurang, nah sekitar jam 11 kurang, datang sebuah mobil. Habis dua mobil ditawarin sama teman. Jam seberapa? Jam 11 kurangan. 11 kurang. Datang dua mobil ditawarin sama teman, katanya kalau Sriater udah tutup, yang buka cuma Pola Mario gitu. Nah, habis itu mereka nggak percaya, mungkin dari ke pos satpam, nanya ke pos satpam. Saya lagi duduk di motor, dipanggil sama security gitu. Sini kata security, saya nyamperin. Habis nyamperin, tolong diarahin siapa ke Pola Mario, soalnya Sriater kan udah tutup gitu. Nah, habis saya nyamperin, ya saya ajak ngobrol. Gini, Bang, kalau misalkan mau renang, Sriater udah tutup, semuanya tamu. Kalau Sriater udah tutup, alternatifnya ke Pola Mario. Nah, gitu. Nah, habis dari gitu, mungkin mereka nggak percaya gitu. Ya, mungkin mereka nggak percaya, tetap pengen ke Sriater. Ya, nah gitu nanya-nanya. Tapi itu di situ punten Kang, itu yang tamu itu ngaku dari anggota nggak atau apa gimana? Kalau saya mah nggak tahu anggota, nggak tahu warga sipil, saya mah tahunya pengunjung aja yang mau renang gitu. Ya maksudnya saya ada pernyataan saya anggota gitu kan, mohon dibantu gitu. Belum Nggak ada. Belum itu. Saya mah tiap pelanggan yang mau renang yang ngarahin ke sana aja ke kolam Mario gitu. Habis dari itu si yang pakai baju putih tetap pengen ke kolam. Kata saya teh, ya itu udah tutup, mau gimana lagi gitu. Saya nggak bisa gimana, paling alternatif ke kolam Mario. Itu di pos security ngobrolnya. Samping pos security. Ya, sampingnya pos security. Pinggir jalan Teh pos masuk. Terus habis dari itu tetap dia ngotot pengen ke Sriater. Sambil jam berapa ya? Sekitar jam 11 kurang. Ya, habis dari itu tetap saya arahin aja ke sana. Cuman dia tetap pengen ke kolam. Balik lagi ke security. Nggak selang lama balik lagi ke saya. Nanyain yang punya kawasan charter siapa? Kata saya tuh yang punya kawasan charter mah yang jaga tiket itu dari pihak Brimob. Kata saya, mana pihak Brimobnya? Udah pada pulang kan, ini udah tutup gitu. Nah, habis dari itu tetap balik lagi ke security, bolak-balik tuh gitu sambil kayak gimana ya, orang lagi mabuk gitu jalan kakinya gitu. itu bolak-baliknya dari mana ke mana Kang? Dari saya paling ke sini ke sampingnya, kan saya di samping pos security. Tapi Akang tahu bahwa itu anggota? Nggak tahu. Tadi saya tahunya pengunjung aja gitu. Terus gimana? Ya, habis dari itu tetap dia nanyain yang punya kawasan charter siapa, kan kata saya nggak tahu gitu. Yang saya tahu yang jaga di tiket itu cuman dari pihak Brimob. Security ya tempatnya. Ya, dari pihak Brimob. Nah, habis itu udah Bang, mending dicek aja dulu kalau Mario gitu. Nah, udah tuh antara kusia gitu kalau kata Sunda mah. Ya, saya arahin ke Ardi. Saudara Ardi, tolong dicek si Abang mau ngecek ke kolam Mario. Nah, gitu. Habis itu pergi satu orang temennya sama Ardi, temennya pakai motor ngecek ke kolam Mario. Nah, dari situ temen dari rombongan tamu itu ada yang bilang ya udah ributin aja katanya gitu. Ada yang bilang diributin aja gitu. Ya, ada yang bilang lalu saya mundur satu langkah dua langkah lah gitu, sekitar 2 meter agak mundur. Kata temennya, dia mau kemana, kamu jangan kabur, katanya sambil dipegang gini, dipegang Itu di mana? dari belakang Di pos security. samping di pos security, masih di lokasi itu gitu. Habis dipegang ya saya nggak bakalan kemana-mana, kata saya kan gitu. Kan ini lagi ngecek ke kolam Mario. Nggak selang lama datang sama yang temannya sama Ardi. Nah, habis dari gitu kata temannya, Bang udah kita renang aja di kolam Mario. Kata temannya yang barusan ngecek. Udahlah kita ributin aja lah, tanggung ini anak ini nih. Lalu saya dikepak topi saya. Salah saya apa Bang? Kata saya kan gitu. Nggak selang lama nampar saya kanan kiri, mukul gitu. Jadi Akang yang dipukul. Ya, yang dipukul gitu. Yang Bagian mana aja yang dipukul? Ya, awalnya muka, semua ke belakang kota ini dan dipukul. Saya nggak bisa ngelawan karena saya dipegang kan gini dari belakang. Gitu. Nggak selang lama ada yang ngelerai saudara Hendrik. Saudara Hendrik nyamperin ngelerai, habis itu lari ke Hendrik, nyamperin ke Hendrik semua. Dari situ saya udah nggak kena pukul lagi, nyamperin ke Hendrik. Saudara Hendrik kena pukul juga. Habis mukul Hendrik, balik lagi ke saya, mukulin saya gitu. Itu yang mukulnya yang baju putih itu? Ya, yang baju putih sama temennya yang baju oranye.
Kalau nggak salah yang baju oranye mukul ini nih sampai bengkak ini juga kan itu. Nah, Terus habis itu kan yang kalau dari CCTV Bapak kelihatannya kan di yang baju putih itu diamankan. Yang pakai baju putih itu anggota itu kan diamankan. Ya. Ditarik ke mobil kan. Itu siapa yang narik? itu mah kejadian saya nggak tahu, itu mah kejadian yang kedua mungkin. Kalau saya kan kejadian pertama belum ke sana. Oh, itu sebelum kejadian itu, tapi masih di pos security itu. Masih di lokasi itu gitu. Terus Habis saya dilerai sama Hendrik, datang saudara Aceo. Saudara Aceo nyamperin, dikejar lagi. Aceh Sama dari IPSI juga. iya, saudara teman masih teman gitu, dikejar lagi. Habis itu balik lagi ke saya mukulin gitu. Sampai dipegang kepala, diarahin ke itu gitu. Ya saya gini aja gitu. Habis itu saya agak pusing, sempoyongan kan gitu. Itu security situ lihat. Kurang tahu, saya nggak ngeliat security. Soalnya saya fokus nutupin ini aja. Di pos security kan ada security yang jaga. Ya, Itu siapa namanya? kalau nggak salah Bapak Rahmat. Pak Rahmat. Ya, Terus setelah akan dipukulin gitu, yang lain teman-teman IPSI ngeliat ada yang ngeliat, saudara keluarga. Nah, Ardi ngeliat, nggak selang lama. Nggak, Ada berusaha. teman saya satu lagi yang megang pundak saya. Memegang pundak saya ditarik, habis lepas saya Hendrik dibopong sama Ardi ke dalam seri ater tiket. Saya ngikutin sambil jalan sempoyongan ke dalam. Ya, itu memang nggak cuma di jam makan. Nama saya Ardi. Kalau saya cuma nganter tamu doang ngecek, lalu kembali lagi ke depan. itu Kang Hardi yang ngantar Iya. tamu ini yang ke Iya, Mario, iya. nunjukin. Iya. Sudah menunjukin, terus dia gimana? Ada omongannya? Sesudah nunjukin, tamu tersebut nanya, enak juga berendam di sini. Ya udah tuh Bang, di sini aja ya. Nanti saya obrolin dulu sama yang di depan sama kawan-kawan. Ya udah saya antar lagi ke depan. Nggak bilang apa-apa lagi. Itu berdua Kang Hardi yang bawa motor. Iya, saya mau motor. Balik lagi ke pos security. Iya. Belum dijambak. Jadi pas turun dari motor, lihat Aam lagi dikerumunin orang. Banyaknya 6 orang. Enam orang itu sama siapa? Sama tamu dari sana, dari tamu. pengunjung tersebut. Tamu itu kan dua mobil, berapa orang sebenarnya? Yang turun itu cuma satu mobil, kisaran 16 orang. Cuma 16 orang. Ya, Aam dikerumunin sama 6 orang yang saya lihat. Nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu anggota. Yang saya tahu itu cuma pengunjung aja. Oke, terus sesudah di pos security lanjutnya gimana? Nah, sesudah pulang dari ngecek kolam Mario, saya lihat Aam lagi dikerumunin orang. Dari situ nggak lama sudah tamu yang dibonceng sama saya itu ngobrol, nggak selang lama saya lihat kopi Aam itu dipukul, langsung ditempelin juga. Lama-lama dipukul juga ini bagian wajah. Dari situ saya mau maju, nggak ada celah untuk ambil. Datanglah Hendrik dari samping saya. Hendrik mau ngambil, mau ngerai. Hendrik juga dihadang 2 orang. Dihadang sampai ada cekcok. Lalu Hendrik juga kena pukul dari belakang sama 1 orang lagi di bagian rahang. Hendrik terjatuh, saya tolong Hendrik. Sambil nolong Hendrik, yang baju putih menyambak saya. Nggak menyambak, lihat muka saya, langsung pergi lagi. Nah, lama saya maksain Hendrik bangun, langsung aja dibawa sama saya. Kalau Kang Hardi dengar ya, diributkan, ada ngomong yang diributkan? Nggak dengar, soalnya jauh posisinya. Ada 5 meter dari saya. Makanya bicaranya nggak ini, berbisik-bisik. Itu Kang Hardi Pak? Saya Hendrik Kurniawan. Pada waktu kejadian saya lagi duduk di motor, jarak kurang lebih 10-15 meter dari saudara Aam. Pas saya lihat saudara Aam lagi posisi dipukul. Berarti Abdi sendiri? Aam sendiri. Saya kan lagi duduk di motor, lagi megang handphone. Berarti maaf Kang, ini yang pertama awal enggak nawarin gitu? Kasih tahu? Yang pertama nawarin teman saya, Ada. saya mah dipanggil sama security. Pos security. Kalau mau kata. Saya melihat Aam dipukul, lalu inisiatif nyamperin. Dia mau Maksudnya ngelerai, ngelerai gitu. Pas saya datang ke dekat Aam, malah pada ngomong kalau kata bahasa Sunda mah, cicing maneh tang urusan. Kata saya jawab lagi bahasa Sunda juga. Bang lain naik urusan, eta kan bebaturan orang tong dikebugan gitu karunya. Nah malah pada nyamperin, lalu pada mukul gitu. Hampir setengah sadar lah. Yang katanya saya dibopong sama bogel, diselamatin sama bogel gitu.
Udah gitu aja. Dengar nggak alasan memukul hampir aku naon gitu? Sampai Gak apa? denger, soalnya kan jaraknya saya 10-15 meter dari saudara Am sama saya lagi duduk di posisi motor. Itu kan kira alasan tamu itu mukul kenapa? Ya itu juga saya nggak tahu. Soalnya kan saya ngomong baik-baik. Saya nyari pelanggan, pengen nyari uang tip gitu. Saya ngomong baik-baik ngarahin ke Mario. Cocok di sana mangga, nggak juga nggak apa-apa. Nggak ada kata pemaksaan, nggak ada kata kasar gitu. Gimana caranya sangka supaya tamu atau pengunjung supaya nyaman, tenang gitu. Saya ngomongnya gitu aja. Pas ngomong sama Kang Am ada ujaran-ujaran apa gitu, ngomong kasar gitu. Kalau dari pihak pengunjung mah emang ngomongnya pada kasar om. Kalau saya mah nggak ada kata-kata kasar. Yang penting nyaman buat tamu, tenang buat tamu gitu. Yang nanti biar kesini lagi, ke Sariater lagi gitu. Itu kondisi yang baju putih gimana? Apa Dalam keadaan mabuk soalnya kan dekatan juga ada depan. Sambil ngomong sambil kecium bau minuman juga gitu. gitu. Nah terus setelah kejadian dipukulin gitu, terus endingnya gimana? Kalau saya mah ini dibokong sama bogel, saya mah kan ditarik sama temen dari belakang, habis lepas saya ngikutin lari ke Hendrik sama bogel, ngikutin ke dalam Sariater arah ke pos security yang di atas di dalam Sariater. Parkiran itu ya? Ya, parkiran. Berarti sudah di situ udah aja gitu ya? Udah segitu dari itu kata security itu udah amanin aja dulu, dianterin ke daerah Cikondang, Villa Cikondang. Yang dianterin siapa? Sama saya berdua naik motor, Ardi jalan kaki ke belakang gitu. Berarti yang tamu ini mah masih di security? Ya, Itu kalau lihat dari kemarin CCTV-nya kan setengah 12 masalah pas kejadian itu. Berarti pas kejadian itu ditarik sama kawannya ke mobil terus dikeroyok nggak tahu ya? nggak tahu kan saya mau udah lokasinya udah di Jadi ke Cikondang itu. ya udah di Villa Cikondang, udah Cuma si ngamankan tamu diri. ini memang masih di situ masih di security ya masih ngacaprak atau gimana terakhir tinggalin? Ya kurang tahu juga sih om, soalnya kan saya langsung lari ke sana ngamanin diri aja gitu. Yang penting saya selamat aja dulu gitu. Kalau Kang apa gitu? Kang Adi apa lo setelah Kang Adi diamankan gitu ke belakang, Kang Adi di mana posisi? Saya ngikutin dari belakang. Kalau Hendrik sama Am kan naik motor, saya jalan kaki ke belakang. Dari situ saya nggak tahu apa-apa lagi. Jadi nggak tahu ada Iya, nggak tahu ada kejadian apa lagi gitu ya. Oh, berarti awalnya memang dari situ mungkin ya pemicunya. Sedangkan yang dari rekan-rekan warga ataupun IPSI itu pas digebukin pada nggak ada di sekitaran itu pos gimana? Ada cuma beberapa orang gitu. Beberapa orang. Ya, cuma beberapa orang sih nggak terlalu. Nah terus harapannya dengan kejadian kasus ini dan ternyata masuk ke ranah hukum bagaimana? Ya kan kejadiannya ternyata masuk ke ranah hukum nih. Ya, Kira-kira harapannya gimana gitu dengan ya tuntutan? harapannya pengen anak-anak cepat keluar aja lah. Dan Pokoknya mungkin, baik-baik aja gitu. Tenang sama seperti dulu lagi di tempat kerja biasa aman tenang. tapi kan sebelumnya sudah ada berusaha untuk perdamaian atau gimana? Ada kan? Sebelumnya apakah ada usaha untuk damai gitu ke sana gimana? Kata-kata ini mah udah ada kesana ke pihak Brigif, cuman nggak tahu kelanjutannya gitu. Atau ini lanjut aja ya masuk ke ranah hukum. Nah, ini gimana harapannya? Kalau dari saya semoga cepat beres aja ya. Kasihan kawan-kawan lah, saudara-saudara saya. Kan mereka punya anak istri juga, kasihan lah. Semoga cepat beres aja. Bang Andi? Kalau dari saya ya pengen cepat beres, pengen yang lain di dalam itu pengen cepat-cepat pulang biar bisa kumpul lagi sama keluarga. Itu aja. Amin. Oke. Ya, betul. Saya kan selaku Dewan Pembina, anggota ya. Kebetulan ketuanya itu Maijen Purnawirawan ya, Sami, yang gitu. Jadi sebagai Dewan Pembina dan Dewan Penasihat IPSI itu, kan gitu, yang tertera di organisasi kita. Kan gitu. Saya hanya ingin bahwa menegaskan, satu tentang CCTV keterbukaan. Kedua, bahwa hakim, ketua dan anggota dan jaksa, juga ketua pengadilan, ketua kejaksaan ini mewakili. Mereka ini mewakili yang terhormat, yang mulia, mewakili kepanjang tangan itu dari Sang Pencipta. Jangan sampai memutuskan yang salah ya salah, yang benar ya benar. Di dunia ini mereka sebagai pemutus, akan tetapi nanti pada saat mereka salah memutuskan, mereka juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itulah saya ingin itu. Makanya ini harus terbuka dan terang menerang bagi saya kan gitu. Karena kejadian ini
kita udah jelas, mereka juga tadi dalam keterangannya tidak ada masalah apapun, dengan Brigit, mohon maaf, tidak ada masalah, kan gitu. Itu mungkin dari saya selaku Dewan Pembina IRCI. Terima kasih sekali lagi bahwa saya percaya kepada Pengadilan Negeri Subang dan Kejaksaan Negeri Subang sebagai perwakilan di dunia, bahwa mereka di perwakilan Sang Pencipta untuk bisa memutuskan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Terima kasih. Dari pihak kita emang ya, dari pihak tersangka terdakwa ini saksi peringanan gitu kan. Ya harapan kami untuk kedepannya, karena tadi sudah dibukakan lebih terang menerang lagi dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan, di situ sudah dibukakan tadi oleh para saksi dari pihak kita dan saksi dari kita pun tadi yang ada menjadi korban pemukulan dari para oknum tersebut, yaitu 3 orang gitu kan. Nah tadi kan sempat dengan wawancara juga sebelumnya si saksi itu, kalau dari video itu kan ada runtutan sebelumnya, Betul. ada runtutan kejadian sebelumnya yang memang belum Belum dibukakan seluruhnya. terungkap gitu. Nah Ya, tadi di betul. persidangan bagaimana tuh Bang? Nah, Ada- untuk CCTV mungkin ya. Untuk CCTV atau video apa? ya untuk CCTV dan CCTV. juga kronologis. Ya, untuk CCTV itu kan kita hanya sepotong gitu kan. Karena dari pihak saksi yang tadi 7 orang tersebut yang diminta keterangan dari pihak kepolisian yang BAP, memang CCTV-nya itu hanya ada 3. Dan itu pun tidak melihatkan dari awal kejadian sampai akhir, itu hanya kejadian saja yang saat pemukulan dari oknum tersebut gitu. Terus setelah tadi mungkin diungkapkan bahwa ada runtutan kejadian yang miss, Betul? itu harusnya kalau secara hukum bagaimana itu? Kejadian yang mana, Bang? Ya kan si yang saksi korban dari Yang pemukulan itu. pemukulan itu kan Ya, ada- kita juga sudah melaporkan itu ke Subdenpom. Itu dari saksi yang tadi itu yang dilakukan pemukulan oleh oknum tersebut, kita juga sudah melaporkan ke Subdenpom Subang. Lalu Untuk tindak lanjutnya nanti dari pihak kita akan menanyakan lagi ke Subdenpom Subang. Dan kita lagi meminta hasil visum yang tadi saudara saksi ungkapkan di persidangan. nah itu sebelumnya memang belum ada laporan secara resmi Bang setelah kejadian itu. Terus kan ada runtutan kejadian setelah 1 jam dari kejadian tersebut, ada dari ya anggota TNI lain yang infonya kan Menyerang. bukan menyerang ataupun sweeping. Betul. Itu tadi ini kan bagaimana itu? Nah, Di jadi setelah kejadian pengeroyokan tersebut, itu ada kurang lebih 1 jam dari oknum tersebut, datanglah satu kompi untuk mensweeping masyarakat yang ada di daerah wilayah Syariat. Gitu kan. Sebetulnya saya rasa di sini ini memang sudah direncanakan, gitu kan, sudah direncanakan. So, tadi berarti cuma 1 jam itu ya? Ya kurang lebih 1 jam. Sedangkan kalau misalkan kita lihat jarak mungkin dari Cimahi ke sini kan Cimahi ke sini kan bisa membutuhkan waktu sampai yang cukup 2 lumayan sampai luas 3 jam ya. mungkin ya. Betul. Itu cuma 1 jam itu. 1 Bang? jam, kurang lebih 1 jam itu. Itu ada di BAP masuk gitu? Ada? Tidak ada, Tuntutan itu kan kejadian itu? keterangan dari para masyarakat memang di sweeping itu. Dan bahkan ada salah satu tempat pun yang dirusak oleh oknum tersebut. Gitu. Nah itu akan dimasukkan ke persidangan selanjutnya atau gimana Bang? Itu? Nah itu nanti Bisa untuk itu, dijadikan ini nggak? nanti itu apa untuk jawaban tersebut nanti kita akan dibukakan di persidangan. Gitu. Persidangan. Nah kita harus kasarnya kita harus berdiskusi dengan kuasa hukum yang lainnya. Karena kita kuasa hukum di sini ada 10 orang totalnya. Kita harus berdiskusi apakah itu nanti patut untuk diungkapkan di persidangan atau tidaknya, nanti kita lihat untuk persidangan selanjutnya. Agenda sidang selanjutnya apa? Pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan Selanjutnya, terdakwa. minggu depan itu pekan. Pemeriksaan terdakwa Itu hal apa saja nanti yang akan nanti akan diperiksa itu dari pihak terdakwa oleh majelis hakim gitu, untuk mencari kebenarannya. Tapi tadi itu dari pihak legal kuasa hukum terdakwa kira-kira akan membawa tadi runtutan kejadian yang dari awalnya kan minta diungkapkan lah itu. Dan setelahnya itu kan ada tadi kejadian sweeping Betul. dan sebagainya. Kira-kira bagaimana itu? Jadi nanti kita akan ungkapkan di persidangan. Oke, mungkin untuk proses selanjutnya Bang, kira-kira bagaimana tadi kembali lagi ke harapan dan mungkin Ya, dari harapan pihak kami dari segi penasihat hukum, kita sudah jelaskan dari saksi peringanan kita tadi sudah menjelaskan dari awal mula kejadian sampai akhir siapa yang duluan memulai, gitu kan. Dan oknum tersebutlah dengan keadaan mabuk datang kepada wisata syariat ini, gitu kan.
dan saya rasa tidak mungkin juga dari anggota IPCI ini melakukan tindakan yang senonoh, gitu kan. Karena disitulah ladang usahanya mereka, gitu kan. Ibaratnya kalau mereka menerima tamu tidak baik ataupun tidak sopan, kemungkinan besar itu akan efek kepada mereka, mereka pribadi ataupun ke organisasi, gitu kan. Karena pencahariannya mereka itu sehari-hari ya di situ, gitu kan. Sebagai pemandu pila ibaratnya gitu. Dan dari awal mungkin tadi tidak ada pengakuan dari si tamu atau korban ini bahwa dia anggota TNI, tidak ya? Tidak ada gitu. Mengetahui dari pihak terdakwa ataupun dari pihak IPCI tidak mengetahui kalau oknum tersebut adalah seorang TNI. Jadi setelah kejadian tersebut barulah mengetahui kalau orang yang dipukul itu adalah oknum dari TNI. Cuma tadi yang jadi di garis bawahi dan pertanyaan pasca setelah kejadian itu ternyata ada sekitar selama waktu cuma 1 jam lah Ya, sweeping warga. sweeping warga, dan itu pun warga ada yang kena pukul. Kena juga Dan pukul. itu sudah diberikan kompensasi. Melengkap saya dan Septian Sarjana Hukum dan rekan-rekan masih banyak yang lain. Drupa di Jawa Barat. LBH dulu pada Jawa Barat. Drupa di Jawa Barat. Siap. Matur nuwun. Sama-sama.